membunuh orang, terutama dengan membakar hidup-hidup itu biadab, itu keji, itu tidak berbudi kemanusiaan dan itu tidak boleh dilakukan pada siapapun, tidak hanya pada waria. Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Cuy, acak cus. Yo, balik lagi di POV Cameo Project dan kali ini spesial COVID-19. Enggak. Bukan, karena ini kita syutingnya waktu lagi COVID gitu. Dan makanya di sini sekarang kalau kita bisa lihat ya, kita lagi bareng sama Merlin Sofian. Ya, kita syutingnya ini nggak ada deket-deketan, ada jarak. Biasa kan kalau POV tuh nempel-nempel, ini enggak. Kita ada 1 meter lebih gitu kan. Ya, dan juga di ruangan ini ya cuma sedikit orangnya ya, jadi jangan bertanya-tanya, wah ini banyak, dikit. Ya, kita ngobrol sama Merlin ini sebagai Merlin ini aktivis. Ya, aktivis. Aktivis dan juga wira swasta. Penulis. Ya. Wah, oke. Penulis ini salah satu profesi yang paling aman dari COVID ya, karena tidak harus ketemu sama orang bisa nulis. Betul. Tapi kan kita ngelihat apa ya, perkembangan sampai sekarang ini, berita-berita itu terkena ke semua orang banget gitu ya. Iya, betul. Ya kan, ini sampai sekarang aja saya tuh kayak nggak percaya gitu. Di jalanan kosong, ya kan, mau kemana. Lebih dari hari raya. Lebih dari hari raya, betul. Aduh. Benar. Dan juga Merlin di sini juga kan aktivis untuk waria ya. Sebetulnya lebih tepatnya saya harusnya menyebut aktivis human rights. Aktivis human rights, ya. Oke. Jadi nggak cuma waria aja, ya. jadi hak asasi manusia ini semua. Betul. Ini Merlin ini adalah aktivisnya. Dan juga Merlin ini juga sempat kita feature di salah satu video kita, Perempuan Tanpa Vagina. Ya. Wah, itu memang salah satu dari beberapa yang viral dan nyampe 1 juta lebih. Berapa juta ya, Ren? 1,5. Wah, 1,5 juta. Jarang-jarang ya ini ada di sini. Dan gimana menurut Merlin ini penyebaran COVID dan dampak COVID ini terhadap teman-teman yang memang dekat sama Merlin itu bagaimana? Ngaruh banget memang, karena memang sebetulnya tanpa ada COVID-19 ini, teman-teman komunitas waria itu memang mereka yang termasuk rentan dalam pekerjaan. Artinya rentan dalam pekerjaan yang pertama, mereka tidak bekerja biasa. Artinya mereka bukan pegawai pemerintah, bukan pegawai kantoran, tapi mereka ngamen, mereka mungkin mulung, mereka mungkin seperti banyak orang tahu barangkali beberapa mereka masih melakukan pekerjaan sebagai pekerja seks. Tapi mostly banyak yang mereka sebetulnya berwirausaha. Jadi dan itu tertutup semua hari ini, semua pekerjaan itu tidak bisa mereka lakukan. Jadi tanpa adanya COVID-19 pun memang segmennya itu sangat niche ya. Terbatas, betul. Sama kayak Cameo Project, memang penontonnya sangat niche gitu. Kita jadi bisa merasakan, memang. Dan karena COVID-19 ini tambah parah. Lebih parah. Khususnya kalau misalkan kan teman-teman itu kayak tadi kan stigmanya selama ini adalah pekerja seks, tapi kan nggak semuanya itu kan. Nggak jadi, semuanya. Nggak semua. Jadi kan misalkan ada beberapa tempat-tempat hiburan misalkan yang spesifikasinya itu ada pertunjukan dari teman-teman waria itu. Drag queen. Iya, karena memang salah satu talenta yang teman-teman miliki itu biasanya kan mereka menirukan artis-artis besar, artis-artis luar, dan mereka perform dengan menyanyikan lagu yang dinyanyikan oleh para bintang besar itu, dan mereka dance, dan itu memang satu hal yang expert dilakukan oleh teman-teman. Dan otomatis ketika kemudian klub juga tutup, misalnya mungkin taruhlah kalau di Jakarta banyak juga di Bali misalnya, di Bali yang memang sangat terkenal satu tempat di daerah dekat Legian Seminyak itu ya? Betul, itu sampai sekarang juga tutup dan teman-teman tentu berimbas karena memang mereka adalah pekerja yang khusus untuk keahlian itu. Artinya mereka expert di bidang itu dan mereka tidak punya job yang lain.
wedding pun barangkali diundang di perayaan-perayaan wedding, itu juga hari ini wedding banyak di cancel sampai waktu yang tidak ditentukan. Padahal tuh kalau misalkan yang di klub itu biasanya tuh rame ya. Sangat rame. Job-jobnya tuh rame sebetulnya. Sangat rame karena itu reguler dan tentunya artinya ya seperti mungkin sebetulnya yang mau saya juga sampaikan adalah saya tidak hanya pengen ngomongin tentang teman-teman komunitas, tapi saya juga bisa merasakan semua yang dirasakan oleh semua orang di Indonesia, di dunia, bahwa hari ini pandemi ini memukul ekonomi kita. Terus gimana ya kalau misalkan itu kan berarti pemasukannya nggak ada gitu loh. Betul. Dan satu yang barangkali mungkin ini fakta, tetapi sudah mungkin diketahui oleh banyak orang ataupun barangkali baru diketahui. Teman-teman Baria ini kan hampir sebetulnya selain karena tadi lapangan pekerjaan terbatas, mereka juga sekarang mostly hampir sebulan ini tidak punya penghasilan sama sekali. Mereka ini hari-harinya pun sebetulnya orang yang tidak punya saving money. Jadi bayangin ketika kemudian mereka nggak punya tabungan sepanjang ini, karena biasanya begini, mereka cukup dapat hari ini ya untuk kebutuhan hari ini, makan hari ini, untuk mungkin bayar beberapa kebutuhan yang mereka harus beli misalnya, dan itu kadang juga kurang. Tapi bayangkan ketika kemudian pemasukan itu tidak ada sama sekali dalam sebulan ini, ya sudah, mereka pertama bayar kos nggak bisa. Jadi di minggu pertama COVID ini sudah mulai disampaikan oleh pemerintah, larangan untuk ada di ruang publik juga sudah mulai diberlakukan. Itu teman-teman sudah keteteran, makan susah, bayar kos nggak bisa. Barangkali ini juga dialami oleh hampir banyak orang, oleh semua orang. Tapi intinya bahwa barangkali juga tidak hanya waria saja, banyak orang juga tidak punya tabungan, dan itu tentu sangat menyulitkan di kondisi yang sekarang. Nggak punya tabungan, nggak ada pemasukan. Betul. Berarti minus kan sebetulnya. Sedangkan banget pastinya. Artinya kalau kayak makan tuh kan kebutuhan yang memang harus, mungkin oke lah kita nggak usah banyak punya uang untuk beli kebutuhan ini, itu bisa ditunda, karena itu kebutuhan sekunder. Tapi paling tidak untuk bertahan hidup itu orang perlu makan. Pada kondisi pandemi seperti hari ini, orang butuh imun yang kuat untuk tubuhnya. Salah satunya adalah asupan makanan yang cukup dan bergizi. Dan kita tahu hari ini salah satu yang bisa melawan corona adalah imun yang kuat, imun yang tinggi. Dan buat saya itu menjadi satu kekhawatiran, keprihatinan tersendiri ketika kemudian hari ini meski orang di rumah, tapi kemudian dia tidak bisa makan, harus memikirkan bayar kos, harus memikirkan bayar cicilan, bla bla bla, stres, imunnya turun, dan itu sangat beresiko, atau mungkin barangkali hari ini kita sebut ODR, orang dengan resiko tinggi untuk terpapar COVID-19 ini, karena saya pikir ternyata di rumah pun itu tidak selalu menjamin kita akan safe dari virus itu. Wow, jadi COVID ini tuh bener-bener nggak cuman menyerang kesehatan kita ya, tapi psikologis dan juga pastinya. Karena gini, gara-gara pandemi ini, jadi orang mau nggak mau untuk meredam penyebarannya itu orang harus di rumah. Tapi implikasinya adalah kalau di rumah nggak bisa cari uang, pengeluaran tetap ada, nggak berkurang, bahkan bertambah ya kan. Kalau misalkan keluar mungkin masih ada uang makan atau apa, pengeluarannya bertambah, tambah stres. Itu barangkali dirasakan oleh mereka yang hanya mungkin masih single atau ya pokoknya mereka hidup sendiri. Nggak membayangkan mereka yang kemudian punya keluarga. Ibaratnya saya sendiri yang mungkin masih sendiri gitu, hidup sendiri gitu. Itu dengan pergulatan-pergulatan gitu kan. Artinya oke lah, saya ada yang saya jagakan dari kantor karena ada gaji setiap akhir bulan. Tetapi kan itu juga tidak mungkin kemudian bisa bertahan dalam 1 bulan penuh kan. Pasti di tanggal-tanggal berapa kita sudah ada tanggal-tanggal mulai sekarat, sudah mulai lampu merah kantongnya. Nah, itu dirasakan oleh semua orang. Tapi saya kemudian membayangkan sekali bagaimana kemudian keluarga-keluarga di Indonesia ini yang mereka ayah atau ibu yang mereka harus berjibaku untuk menyelamatkan keluarganya ini, dalam artian
bagaimana kemudian membuat keluarga ini survive. Karena itu tadi buat saya tidak hanya cukup bahwa kita aman di rumah, tapi aman kalau kemudian dengan asupan makanan, dengan kebutuhan terpenuhi sih, it's okay ya. Yeah. Yang tabungannya setebel-tebel buku mah nggak masalah gitu. Tapi bagi mereka yang sama sekali memang mungkin pekerjaannya harian, saya pikir itu memang sangat rentan sekali. Bahkan saya bisa pastikan menjadi orang-orang yang sangat beresiko untuk kemudian rentan. Artinya ketika mereka nanti keluar mungkin terpapar. Mereka tuh misalkan bandel gitu, saya mau cari uang deh keluar. Nggak, ya terlepas dari dia akan lebih terpapar sama COVID itu, tapi orang yang mau bayar siapa gitu. Betul. Andai kata kayak saya beberapa waktu yang lalu ya, sebelum diterapkannya PSBB masih ada yang jualan mie ayam. Betul. Saya sempat beli. Terus saya ngobrol, gimana? Wah, sepi mas gitu. Karena kantor udah mulai tutup dan kayaknya mulai minggu depan dia udah nggak jualan lagi. Tapi nggak bisa pulang kampung. Berarti kan pemasukan nggak ada, di sini harus ada pengeluaran, nggak bisa pulang kampung juga masih harus membayar uang sewa mungkin untuk rumah, atau kontrakannya, kosnya. Jadi memang sangat mengkhawatirkan sih untuk kondisi seperti itu. Nah, kalau misalnya dari Merlin sendiri, kira-kira dari teman-teman itu ada apa ya, menggalang bantuan atau gimana? Jadi dari awal ketika mungkin seminggu setelah COVID ini dinyatakan sebagai wabah, itu teman-teman sudah mulai pasti merasakan akibatnya ya, karena mungkin barangkali mereka yang harusnya di awal bulan bayar kos misalnya, itu sudah nggak mungkin lagi. Teman-teman di jaringan ini beberapa mereka sudah mulai menggalang dana, dan memang sementara hanya jaringan, tidak publik. Udah publik, hanya beberapa jaringan teman-teman komunitas ini yang kemudian mereka kemarin sempat terkumpul 40 juta, tapi itu dibagikan untuk teman-teman sejabodetabek. Artinya tidak hanya 1-2 orang ya, sekitar 200 orang itu dibagikan dari 40 juta itu, dirupakan sembako, dirupakan makanan. Tapi seperti kita tahu itu paling hanya bertahan berapa lama sih? Iya, betul. Kalaupun kita misalnya kasih beras, oke, mungkin bisa bertahan sebulan ya. Tapi kan nggak mungkin juga kita makan cuma dengan nasi, nggak ada lauk misalnya. Tapi atau apapun lah. Tapi kami masih bersyukur bahwa di komunitas ini teman-teman masih solider, teman-teman masih punya empati kepada yang lain untuk saling membantu. Ya walaupun kita juga nggak tahu bahwa sampai kapan kita juga bisa membantu dan kita sendiri itu bisa bertahan. Betul. Kita yang membantu ini nggak tahu juga bahwa kita someday mungkin akan jadi seperti mereka yang juga perlu dibantu kan gitu loh. Karena itu tadi bahwa sampai kapan sih tolong menolong ini akan berhasil sepanjang memang kita keduanya sama-sama nggak punya pemasukan. Iya, yang bisa kelihatan sekarang aja baru sebulan ini. Iya. Kita belum bisa tahu nih bulan depan nih bakal gimana. Cuman bisa berharap-harap cemas aja supaya bulan depan sudah berangsur-angsur pulih, kita bisa dapat uang lagi tambahan. Kan problemnya sekarang bukan cuman aduh kena gak ya gua sama COVID. Enggak, tapi pemasukannya dari mana itu sangat besar juga ya problemnya gitu loh. Betul. Kalau tadi kan bantuan-bantuan ini bisa disalurkan dan akhirnya disalurkan lagi kepada teman-teman di komunitas. Dan kalau menurut saya sih ini bisa dicontoh sama komunitas yang lain gitu kan. Karena kan kita juga susah untuk kita ini umum harus semua dibantu seluruh rakyat Indonesia, akan susah. Lebih baik kalau misalkan komunitas itu, jaringan itu bekerja masing-masing supaya bisa membantu yang ada di jaringannya. Minimal seperti itu. Kan kalau misalkan kita minta pemerintah untuk langsung turun itu agak sulit ya. Karena rakyatnya juga begitu banyak, ratusan juta. Minimal ya kita sendiri kita bisa berbagi, tapi walaupun memang pertanyaan besarnya adalah mau sampai kapan, gitu kan? Iya betul. Di Jogja itu justru malah inisiatornya adalah orang di luar komunitas. Oh, di luar komunitas? Dan itu mereka teman-teman dari Visual UGM itu kemudian sudah punya jaringan dengan teman-teman komunitas. Mereka menggerakkan teman-teman satu fakultas itu untuk kemudian memberikan bantuan sembako. Dan itu diberikan kepada teman-teman komunitas waria dan lansia waria. Dan itu luar biasa sudah diterima oleh ratusan teman-teman di Jogja, dan saya pikir itu satu gerakan sosial yang patut ditiru ya untuk artinya yang saya ingin sampaikan adalah hari ini
saya maknai lebih dari hanya sekedar bahwa ini penyakit yang mesti kita waspadai, yang mesti kita jauhi, yang mesti kita perangi, tapi bahwa hari ini kita mulai harus mulai dikorbankan lagi rasa saling tolong menolongnya. Udah nggak boleh lihat lagi siapa dia, kita harus tolong karena sesama manusia dan sesama rakyat Indonesia, atau bahkan kita bisa menolong orang dari negara lain barangkali yang mungkin barangkali tinggal di sini. Artinya hari ini kita menolong orang tidak hanya karena mereka sama dengan kita, tapi hari ini kita menolong semua orang lebih dari batas yang ada yang kita punyai. Kemudian juga bahwa hargai waktu, karena ketika orang bekerja mereka merindukan banyak waktu untuk keluarga, berkumpul dengan keluarga, tapi ternyata ketika kemudian Tuhan ngasih kita banyak waktu, hampir sebulan bahkan ini, tapi kita juga tidak punya pemasukan akhirnya. Jadi artinya mau bekerja pun total di sana, tapi agar bisa memberikan yang terbaik buat keluarga. Kalaupun ketika kita punya waktu untuk keluarga, gunakan itu sebaik mungkin. Ya karena kita dibawa ternyata semua harus balance. Ya kan? Artinya bahwa terlalu work hard juga nggak baik, karena kita jadi nggak punya waktu buat keluarga. Tapi terlalu banyak berkumpul dengan keluarga ternyata juga tidak menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi untuk saya itu. Biasanya tuh kalau misalnya kita kerja, pikiran kita di rumah. Nah, sekarang kita ada di rumah, tapi pikiran kita ada di dompet. Di luar. Betul, di luar. Itu gimana ya gitu. Teman-teman waria ini kan tanpa corona saja mereka sudah menjadi kelompok rentan. Tidak hanya dalam hal pekerjaan, dalam banyak hal. Kekerasan bahkan. Jangan lupa bahwa di isu corona hari ini pun, isu teman-teman komunitas sudah mulai muncul. Ada beberapa pihak yang memanfaatkan, kemudian mereka bilang bahwa salah satu penyebabnya adalah teman-teman transgender misalnya. Aduh, siapa itu yang menyebarkan? Jadi Anda otaknya di mana? Itu satu hal yang sama sekali tidak relevan dan sangat ngawur, dan kemudian juga dipercaya oleh orang-orang yang barangkali mungkin sudah sumpek, sudah ciut pikirannya dan itu selalu diprovokasi. Cuman untungnya teman-teman bisa merespon itu dengan lebih wise, dengan tidak counter balik. Karena hari ini semua orang masing-masing bertahan. Ya kan? Masing-masing semua orang hari ini berusaha untuk bertahan, bagaimana survive untuk dirinya sendiri. Jadi saya pikir jangan menambah kesusahan orang lain dengan memberikan kesulitan baru. Betul. Karena mereka sudah masing-masing dari kita, saya, Mas Martin, ini sudah masing-masing berusaha bertahan sebaik mungkin untuk kita survive hari ini. Jadi saya nggak mau nambahin, jangan sampai saya nambahin kesulitan Mas Martin. Betul. Sebaliknya juga itu cukup buat, saya pikir itu tadi support moral untuk kita, ya salah satunya seperti itu. Jadi selain jaga kesehatan badan, jaga juga kesehatan otak. Betul. Kesehatan pikiran dijaga ya. Nah, terus juga kan di tengah-tengah pandemi ini juga saya sempat melihat ini ya, ada kasus kekerasan dan bahkan sadisme terhadap teman waria ya. Jadi tanggal 5 kemarin itu salah seorang teman waria di Jakarta Utara, di Cilincing tepatnya, itu dibakar oleh beberapa orang, 6 orang, dibakar oleh 6 orang. Dan itu berawal dari tuduhan mencuri dompet dan handphone dari pelaku. Jadi ditanya, dianiaya oleh 6 orang itu, kekerasan, dan kemudian sampai salah satu pelaku itu bahkan punya ide untuk membeli bensin dan menyiramkan kepada korban. Berarti ini udah pembunuhan berencana Iya, dong? karena dia membeli. Dia tidak spontan. Konfirmasi dari Kapolsek Jakarta Utara itu menyatakan bahwa si pelaku ini salah satunya dia yang berperan sebagai orang yang membeli dan kemudian menyiramkan bensin. Ada juga yang kemudian berperan memainkan korek apinya dan melemparkan kepada korban. Itu saya nggak mau fokus kepada warianya. Saya mau bilang ke semua teman-teman Cameo Project bahwa membunuh orang, terutama dengan membakar hidup-hidup itu biadab, itu keji, itu tidak berbudi kemanusiaan, dan itu tidak boleh dilakukan pada siapapun.
tidak hanya pada waria. Saya nggak mau bilang ini masalah transfobia ya. Saya nggak mau bilang ini bahwa kebencian kepada waria, nggak. Karena ini motifnya juga belum jelas. Tapi intinya bahwa membakar siapapun dalam keadaan hidup-hidup itu tidak manusiawi. Karena buat saya, even orang mau sesalah apapun, ya negara kita negara hukum. Harus diadili secara hukum, betul. Negara kita negara hukum. Jadi adili mereka dengan seadil-adilnya. Saya ini berjuang tidak hanya untuk komunitas. Saya berjuang untuk semua orang. Saya menyerukan ini untuk semua orang bahwa semoga ini yang terakhir. Dimanapun. Apapun itu alasannya teriakin maling motor karena ada yang dibakar juga. Itu pun juga buat saya nggak manusiawi. Artinya mau sesalah apapun, sekali lagi saya bilang itu bukan solusi yang kita inginkan bersama. Di awal hari pertama kemudian langsung ada di media, saya langsung mention teman yang menjadi komisioner Komnas HAM, Mas BK, yang kebetulan suami dari partner kerja saya, Mbak Ani. Dan saya bersyukur beliau menindaklanjuti itu dan menyurati Kapolseknya dan memantau kasus ini. Artinya Komnas HAM memantau kasus ini. Jadi saya bersyukur, artinya tidak ada pengecualian terhadap kasus waria. Artinya even kita waria yang dianggap mungkin masyarakat kelas bawah, itu negara dalam hal ini lembaga negara Komnas HAM mengawal itu. Saya bersyukur, dan Kapolseknya juga saya pikir cukup kooperatif. Ya tolong ya kalian semua ya di sana ya, kita lagi masa-masa pandemi ini jangan ditambah susah. Jangan tambah pusing gitu kan ya, orang jadi khawatir, polisi jadi tambah kerjaannya. Sekarang polisi cukup kerjanya adalah razia gitu. Jangan keramaian. Jangan ya kan, akhirnya mesti lagi kemana-kemana menghadiri resepsi. Bukan. Udah nggak ada lagi resepsi. Udah nggak ada. Sementara belum. Fokus kan untuk menjaga supaya orang-orang tetap disiplin ya kan. Jadi tolong dijaga ya. Itu sih sebetulnya. Jadi ya kita bersyukur lah, besok kita bisa ketemu juga. Bener. Dan kita bisa membagikan sesuatu, teman-teman juga bisa lihat gitu. Dan mungkin bisa dicontoh ya, dicontoh bagaimana untuk membantu sesamanya. Ya kan, mulai dari lingkungan terdekat, minimal bisa bantu secara moral. Kalau misalkan ada uang lebih, bisa bantu juga teman-teman, karena bahkan ini mungkin hanya untuk makan sekali saja cukup. Artinya nggak usah memenuhi makanan dalam sehari. Bantuan kita hari ini sekecil apapun itu berarti untuk orang lain bisa bertahan hidup. Iya, betul. Kalau misalkan kita memakai jasa taksi gitu, atau misalkan mobil online, karena ojek online karena agak susah. Bisa ojek online kalau untuk delivery. Nah, kita bisa tambahkan lebih. Bentuknya cash mungkin ya. Memberikan tips. Mungkin itu sih minimal yang bisa kita lakukan. Itu salah satu perhatian kita kepada orang lain di masa-masa seperti hari ini. Wow. Oke, terima kasih banyak Merlin udah datang di sini, dan untuk semuanya ingat ikuti anjuran pemerintah ya. Oke, kita juga abis ini langsung mau pulang ya. Mungkin nggak bersalaman karena ya itu untuk mengikuti anjuran pemerintah, physical distancing. Oke semuanya, thank you for watching. Tetap nonton Cameo Project karena supaya bisa menambah perasaan-perasaan yang positif gitu melihat Cameo Project. Cuma 1 juta gitu. yang lain sudah banyak. Oke, thank you Merlin ya. Bye bye.